Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo pagi-pagi keluar. Mana ini? Ayo keluar. Baru 14 ini. Itu ada tugas ya. Ada tugas dikumpulkan besok hari Sabtu. Tugas itu saudara mencari jurnal. Saya batasi tahunnya 2019 sampai 2021 ya. Jurnal apa saja yang penting kaitannya masa pemuda. Yang lainnya keluar, ayo. Ayo keluar, nampakkan, ayo. Kalau nggak keluar, nggak saya mulai nih. Mana ini baru berapa orang ini yang keluar? Mimi, halo. Pak Kriana, mana ini yang lainnya ini? Pak Tony, 17. Ya udah. Jadi jurnal itu nanti supaya nanti saudara itu ini apa? Tahu bagaimana cara mengembangkan model dari jurnal orang lain, ya. Kemudian saudara membuat model pakai referensinya orang lain, dan biasanya referensi itu kan bisa lebih dari satu kan gitu. Tapi juga seringkali referensinya itu yang dipegang ada satu, kemudian ada referensi atau rujukan yang lain gitu. Jadi misalkan saudara nanti ambil TA, rujukan utama itu yang saudara pakai itu satu. Kemudian yang lainnya itu pendukung, nggak masalah gitu. Nah, maksud saya kalau saudara sudah mulai belajar mulai sekarang di pemodelan ini, bagaimana memahami model yang diciptakan oleh orang lain. Yang menelusurinya itu adalah dari objeknya. Orang itu membuat model dalam rangka untuk mencari apa. Itu mencari apa itu kan masalah yang akan diselesaikan oleh orang tersebut. Atau ada hipotesis yang ingin diuji oleh orang yang membuat model itu. Hipotesis atau masalah itu muncul itu kalau saudara mengamati objeknya, kemudian menemukan fenomenanya atau mengonstruksi fenomena itu. Itu urutannya. Baru kemudian saudara memahami atau mengembangkan model yang sudah diciptakan oleh orang lain tersebut gitu. Jadi nggak asal ini apa, nggak asal buat aja gitu loh. Jangan-jangan apa yang kita kembangkan itu nggak sinkron dengan model aslinya gitu, kan repot gitu. Nah itu kalau ketahuan nanti ini apa, katakanlah saudara seminar gitu ya, sudah seminar hasil riset gitu. Ini gimana ini model aslinya tuh nggak seperti ini kok, maunya dibawa kemana gitu, kan nggak cocok dengan model aslinya gitu. Berarti riset itu bisa gagal itu ya. Nah sekarang belajar, sekarang tugas itu selesaikan ya. Selesaikan, jadi nggak sampai saudara menganalisa dan sebagainya, nggak sampai saudara mengembangkan model itu ya. Jadi yang penting nanti tunjukkan apa orang itu, objeknya apa yang diamati oleh orang tersebut. Yang kedua, fenomenanya apa di situ.
kemudian masalahnya apa, apakah ada hipotesisnya, gitu. Itu aja, ya. Tapi dari jurnal, gitu. Nanti baru kita mengembangkan jurnal yang saudara cari objeknya, cari fenomenanya, gitu ya. Jadi saya minta setiap orang satu, ya, sehingga nanti bisa dipakai sebagai bahan untuk feedback ke saudara sendiri, gitu. Nanti kita bahas, gitu ya. Jadi beberapa nanti kita bahas sampai tuntas, gitu ya. Oke, sekarang saya mulai dari ini kuliah hari ini. Tetap kaitannya dengan masalah pemodelan sistem. Jadi kita sebetulnya punya mata kuliah yang disebut mata kuliah pemodelan sistem. Cuman yang ikut itu, ya, itu hanya mahasiswa di luar departemen. Jadi ada mahasiswa teknik fisika, kemudian ada elektro, ada sistem kapal dan sebagainya. Itu yang pegang Prof. Basuki, yang semester sekarang Prof. Basuki, semester sebelumnya itu Prof. Basuki sama saya, berdua. Itu pemodelan sistem namanya, ya. Jadi sebetulnya seperti apa yang saya berikan ke saudara ini. Jadi kalau mahasiswa di luar departemen itu kuliah pemodelan di tempat kita mendapatkan pemodelan sistem, maka saudara yang ada di dalam ini juga harus mendapatkan materi itu, gitu ya. Jadi sudah saya mulai kemarin, ya, tentang pemodelan sistem itu, ya. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana identifikasi objek seperti ini. Jadi saya nggak mengulang lagi, ya. Jadi ini tidak ujuk-ujuk seperti ini, tidak. Ini orangnya loncat. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi seperti ini, ya. Jadi loncat, individu sebagai agent. Risikonya ditanggung sendiri. Mau apa, pergerakannya itu juga urusannya sendiri, gitu ya. Yang jelas ada komitmen sebelum dia terbang bahwa nanti pada ketinggian sekian, pada posisi sekian kita ketemu tanpa dibuka payungnya. Jadi posisinya seperti ini, ya. Ini posisi kaki sama tangannya harus seperti ini. Sehingga badannya ini membuka lebar. Ini membuka lebar ini kaitannya dengan drag force-nya. Ya. Drag force-nya itu, koefisien drag-nya itu bergantung kepada bidang yang kena angin. Itu. Bidang yang kena angin, gitu. Kalau dia bisa ngawang seperti ini, maka drag force-nya itu bekerja sebagai kayak angkat. Sehingga dia seimbang antara berat badannya, massa dari manusianya ini dengan drag force-nya itu sama. Sehingga dia bisa layang-layang di udara seperti ini. Menggerakkan satu tubuhnya aja itu bisa menjadi momen buat dia. Ya. Karena apa? Karena daya dorong dari angin itu sendiri, gitu. Jadi ini memanfaatkan angin yang ada di atas itu. Jadi kalau kita nyatakan dalam sistem koordinat, ya, seperti yang saya jelaskan kemarin seperti ini. Jadi pada posisi awal seperti ini, kemudian dia harus bergerak ke sini, sehingga arah vektor orang ini harus ke sini. Ini arah vektornya. Ya, ini sistem koordinat materinya, gitu. Ya, sistem koordinat materi ya. Jadi dia mengarah ke sini, sehingga lintasan orang ini bergerak itu ke sini, lintasannya. Lintasan orang ini bergerak ke arah sini, gitu. Ke arah posisi yang sudah ditentukan, gitu. Ya. Ini kalau misalkan multi, ya, lebih dari 2. Nah, sekarang bagaimana
bagaimana kita ini menyatakan di dalam sistem koordinat ruang maupun sistem koordinat materinya gitu. Ini kita coba ini ya. Jadi kalau misalkan tadi orangnya itu bersama dengan berat orangnya itu kan jadi beratnya itu kan terdiri dari body, jadi body orang tersebut ya. Kemudian yang kedua payungnya, parasutnya, atau peralatan yang lain. Peralatan yang lain. Ini kalau ini adalah G1, parasutnya itu G2, peralatan yang lain adalah G3. Sehingga beratnya itu adalah, jadi beratnya ini G itu sama dengan G1 plus G2 plus G3. Ini saya tulis dengan massa, berarti berat badannya ini, berat keseluruhannya saya katakan gravitasi. Jadi massa sama dengan berat kali gravitasi. Massanya. Ya. Demikian pula yang ini. Jadi ini bisa ada nanti G kali gravitasi. Ini G kali gravitasi. Sehingga sama dengan masanya, gitu ya. Sekarang saya hubungkan, jadi kedua sistem koordinat ini saya hubungkan, si koordinat materinya, ya. Kemudian antara masing-masing agent saya hubungkan dalam bentuk vektor. Itu kalau ini O, ini O, ini P, ini Q, sehingga O, Q, ini vektor OQ, ini akan sama dengan vektor OP ditambah vektor PQ. Ya. P ini posisinya pada XA1, YA1. Ya. Sedangkan Q itu posisinya pada XK2, YK2. Ya. Ini ya. Jadi pergerakan pada bidang koordinat XY kedua titik ini. Masing-masing eigen mempunyai koordinat X1, Y1 dan X2, Y2 yang bersifat homogen tanpa pemimpin. Maksudnya tanpa pemimpin dia bergerak bebas. Jadi tanpa kendali oleh siapapun. Ini bergerak bebas. Bergerak bebas. Itu. Sehingga jarak antara X pada sumbu X ya, XK2 min XK1 itu lebih besar 0 ya. Demikian pula jadi ini P, yang ini jarak ini jadi ini X K
2 min XA1 lebih besar 0. Demikian pula yang ini. Ini adalah Y. Y K2 min YA1 ini lebih besar 0. Itu. Ya. Ya. Misalkan kecepatan pada masing-masing koordinat materi di titik P, ya, di titik P XA1 YA1 adalah ini, ya, DXA DT, ya, DXA DT DA DT. Kalau ini P-nya ini, ya, ini DXA DT. Ini DA DT. Jadi DXA DT itu yang mengarah ke sumbu X, sumbu Y, dan yang DXA DT itu ke arah sumbu X, ya, ini VA, yang ini adalah VX, ya, ini VX, dan ini VY, gitu. Nah, ini sehingga nanti ini lintasan bergeraknya, resultannya. Jadi resultannya, ini resultannya di mana dia bergerak, gitu. Ini, ya. Nah, ini nanti lintasannya, lintasan di mana agent 1 itu bergerak di lintasan ini, gitu. V, kenapa Pak bisa dinyatakan seperti ini? Itu. Jadi istilahnya VA, jadi atau VX, gitu ya, pada sumbu X itu adalah ekivalen dengan besaran atau ekivalen dengan jarak, antara kedua agent. Kedua agent, nulisnya gini, ya kan? Kalau jaraknya kecil sekali, misalkan ini misalkan XA, XK, ya XA, ini XK misalkan. Kalau XA-nya itu atau ya XA-nya itu menuju XK, berarti jarak XK min XA akan kecil. Menuju 0 kalau dia bergerak, XA-nya bergerak menuju XK, gitu. Kalau dia kecil, maka VX-nya juga kecil. Itu kan juga kecil, ya. Ya, kecil, sangat kecil sekali. Karena apa? Karena kecepatan itu kan bergantung pada jaraknya, ya kan? S sama dengan ST misalkan. Kalau S-nya itu jarak, maka ds dt itu adalah kecepatannya. V. Jadi bergantung pada jaraknya ini, gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa kecepatan dari masing-masing agent itu bergantung pada jarak antara XA dan XK. Jarak di antara kedua agent. Kan agent P dan Q.
Itu. Ya kan? Ini kecepatannya ini misalkan. Ya. Kalau ini jaraknya ini dekat sekali ya, dia nggak bergerak dong, diem aja kan gitu, ya kan? Kan gitu. Kalau misalkan dia berada, misalkan dikendaki pada posisi ini, X3, Y3, kita nanti ketemu, gitu misalkan. Dia bergerak, nah ini bergerak ke sini, gitu. Nah, kalau sudah dekat, ya dia diem, nggak bergerak lagi, kecepatannya berarti sudah 0 gitu. Karena apa? XK min XA itu adalah jarak dari kedua agent. Itu loh. Makanya dikatakan bahwa kecepatan pada masing-masing agent itu bergantung pada jarak di antara kedua agent. Kalau semakin dekat maka kecepatan 0, tabrakan lah kalau sama-sama besar gitu ya. Sehingga kecepatan ini bisa dinyatakan karena dia ekivalen ya, maka bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta K. K ini adalah konstanta positif. Jadi makin besar jarak antara kedua agent, maka kecepatannya makin besar. Itu. Ya. Paham ya ini ya? Oke, saya teruskan. Sehingga resultannya itu kan, resultan kan ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa resultan itu adalah jumlahan kuadrat dari kecepatan masing-masing pada sumbunya, yaitu seperti ini. Ya, jadi ini ya. Nah, ini kan resultannya nih. Ya, saya harapkan saudara tahu ya. Ini ya. Ya, jadi ini lintasan di mana ini A ya. Ini B, Y, ini PX. Ya. Angkanya positif gitu ya. Yang bermakna sebagai tetapan persatuan waktu, gitu ya. K ini bisa dicari, K-nya. Maka model metriknya dapat dikonstruksi dengan menghubungkan antara koordinat bidang dan koordinat materi. Gitu. Jadi kita hubungkan antara koordinat bidang dengan koordinat materi. Dari sini dxa itu kan sama dengan dxk2 min xa1. Ya, jadi ingat bahwa XA itu koordinatnya siapa ini? A, koordinatnya P, kan gitu. A itu koordinatnya P, gitu ya. Jadi A koordinatnya P, berarti ini P-nya. Jadi XA sama dengan K, XK2 min XA1, atau ini bisa kita nyatakan konstantanya, ya, kita masukkan di sini, ya, sehingga diperoleh ini seper ini dxa dt sama dengan seper ini dA dt. Atau dxdA sama dengan ini dt, gitu. Oleh karena dari sini kan bisa dicari, gitu ya. Ini dxa dt, dA dt. Berarti nanti bisa dicari dA dx. Bisa dicari seperti ini. Ya. Sehingga bentuknya ini. Karena resultannya ini maka kita masukkan aja. Jadi dxa dt kita masukkan, maka menjadi ini.
ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sehingga hubungan antara koordinat materi, ya, di antara koordinat materi itu bisa dinyatakan begini. Ini hubungan di antara agent, ya, hubungan di antara koordinat materi ini. Kan XA koordinat materi kan, ya. XK2 ini juga koordinat materi. Ini sudah menjadi koordinat materi semua. Hubungan antara agent 1 dengan agent 2, gitu. Ya. Dari sini tuh saudara bisa mencari, ya, saudara bisa mencari, istilahnya kalau P-nya itu di sini ya, P, kemudian Q, ya. Misalkan ini adalah sasaran pendaratan, seperti kuis kemarin. Kalau ini berarti di XDA ini itu kan dia punya kecepatan. Ini juga punya kecepatan. Itu, ya. Jadi punya kecepatan, ini resultannya R, RP, resultan P, ini nanti juga resultan Q, gitu, ya. Nah, coba sekarang kalau misalkan seperti ini ya, ada syarat tertentu sedemikian rupa, maka saudara bisa mencari ini. Mana agent mana yang paling duluan untuk sampai di sasaran? Agent mana yang nanti paling duluan untuk sampai di agent sampai di sasaran? Ya, jadi kita hanya membandingkan kecepatannya aja antara kecepatan agent 1 dengan kecepatan agent 2. Nah, metode yang saudara pakai itu nanti adalah metode Lyapunov, ya, karena bentuknya ini nanti bentuknya tidak linier, bentuknya nanti kalau dinyatakan dalam bentuk PD, ya. Jadi setelah saudara bisa mendapatkan hubungan di antara agent, maka saudara bisa mengembangkan bentuk hubungan seperti ini dengan mencari mana kecepatan yang paling cepat sedemikian rupa sehingga masing-masing agent itu bisa sampai pada sasaran. Ya, ada pertanyaan?
Halo? Halo? Belum, Pak. Belum, Mbak. Kok kelihatan aras-arasan gitu ya? Ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah contohnya. Jadi bisa dikembangkan. Kedua agent saling bertemu. Misalkan sebuah misil menembak sebuah pesawat misalkan. Jadi salah satu agent itu bisa berbentuk pesawat dan satu adalah misil. Ya. Atau predator memangsa prey. Nah, contoh ini bentuk agent yang tidak homogen gitu ya. Kemudian kalau ini minimum artinya kedua agent mempunyai jarak minimum. Misalkan rombongan migrasi gunung, migrasi burung. Biasanya kalau burung itu mesti ada pemimpinnya gitu. Di suatu tempat ke tempat lain. Skydiving spot. Nah, kemudian peragaan akrobatik pesawat atau physical distancing seperti yang kita alami sekarang ini, kontak distancing pada penyebaran COVID-19 ya, di COVID-19. Jadi seperti ini ya. Ini dinyatakan di dalam koordinat ruang. Ini ya, kan begini. Ini misalkan agent pertama P, kemudian ini agent kedua. Sekarang saya nyatakan di dalam koordinat ruang. Ini adalah X1, Y1. Ini X2, Y2. X1, ini Y1, X2. Ini adalah variabel ini. X pada posisi Y demikian pula. Sehingga di sini ada beda selang, yaitu delta X sama dengan X2 min X1. Kalau kita ambil delta X minimum, ya, delta X minimum ini lebih besar 0. Ya, berarti delta X itu bisa kita nyatakan dengan variabel X sebagai variabel X yang merupakan jarak X2 min X1 yang selalu berubah. Ini selalu berubah karena dia bergerak terus. Gitu. Demikian pula pada Y. Gitu ya. Sehingga yang tadi kita katakan XA min DXA, ya, ini jarak ini bisa kita misalkan dengan X pada koordinat ruang. Itu. Ya. Yang tadinya koordinat materi kita rubah dalam koordinat ruang. Jadi kita hubungkan dengan koordinat ruang. Sehingga bentuk yang sekarang itu adalah bentuk koordinat, ini koordinat ruang. Kalau tadi itu hubungan antara dua agent yang menyatakan yang masing-masing mempunyai koordinat materi, nah sekarang kita nyatakan di dalam koordinat ruang. Ini koordinat ruang. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini sebetulnya hubungan antara masing-masing agent dengan koordinat ruang udah. Jadi kita udah berada di bawah pantauan kita ini. Gitu. A ini ya. A ini kan resultan dari masing-masing agent. A ini. Ya kan? Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, udah sampai di sini. Yang kaitan dengan masalah tadi itu, agent itu tadi. Dua agent.
Oke, ada masalah. Sekarang pada sistem yang berikutnya itu seperti yang saya katakan kemarin, sudah saya jelaskan, yaitu tentang penyebaran, ya, penyebaran virus. Jadi ini secara spesifik saya ambil satu kecamatan saja yang memuat 2 desa yang bertangga. Ini saya anggap ini sebagai sumber. Ini sumbernya, ya. Sumbernya, sehingga dia akan menyebar pada daerah sekelilingnya, ya, yaitu yang kuning ini, daerah sekelilingnya kuning ini. Jadi identifikasi objeknya seperti ini. Di penyebaran virus diambil pada kecamatan ini, ya, dengan jumlah orang yang terpapar cukup banyak. Asumsinya seperti ini. Ini pergerakan orang di antara 2 desa tersebut atau dari desa lain sangat besar. Karena pada saat itu bertepatan dengan hari raya, ya. Media transmisi virusnya melalui makanan dan minuman. Ya. Populasi dibagi 3. Yang rentan, yang terinfeksi, dan yang disembuhkan. Rate individual meninggalkan desa R1, rate individual masuk ke desa berikutnya, jadi kembali ke rumahnya lagi. Jadi ini kan saya ambil 2, ya. Ini objek 1 sebagai sumber, dan ini objek 2 sebagai daerah sekitarnya. Itu. Jadi punya interface sehingga dia bisa keluar masuk ke sini. Jadi kalau di sini maka ada S1 susceptible, ada I1, ya. Ini ada R1. Demikian pula yang di sini, ini ada S2, ini ada I2, kemudian ada R2. Itu. Berarti ada orang yang I2 itu nggak mungkin dia bergerak. Jadi ada yang diisolasi, yaitu I. Ini diisolasi. Nggak boleh kemana-mana. Jadi I-nya tetap nggak boleh bergerak. Yang boleh bergerak adalah S1. Ya, S1 dan bisa R2. Mereka yang sudah sembuh. Ya. S2, S1. Demikian pula yang di sini. Jadi yang bergerak itu adalah S1, S2, kemudian yang sembuh, R1, dan R2. Ini bebas bergerak. Yang ini nggak boleh. Berarti ada S1 yang masuk di O2. Berarti ada S2 yang masuk di O1. Nah, ini kalau saya mengamati dari O1, misalkan objek 1, maka ada yang masuk dari S2. Yaitu sebesar S2 kali R2, yang masuk R2. Ada yang keluar. Siapa yang keluar? S1. Itu. Berapa porsinya? Dikalikan rate-nya, yaitu R1. Itu. Jadi kalau di dalam sistem, maka yang masuk itu sebagai input, dan dia bernilai positif, dan yang keluar itu adalah yang negatif, ya. Itu. Sehingga
konstruksi modelnya itu bisa saudara bangun dengan cara seperti ini. Jadi misalkan saudara nyatakan di dalam ruang keadaan dulu. Sini nih kita sudah bicara di dalam ruang keadaan. Ya. Kayak X ini kan ruang keadaan. Kemudian kita membuat peta F. Ya, X cross R dibawa ke R gitu, ya. Ini berarti kita bicara di dalam ruang keadaan. Ya, ruang keadaan. State space-nya. Itu saudara harus tahu ini. Gitu. Nah, di dalam ruang keadaan itu ada variabel keadaan. Di variabel keadaan itu S, I, dan R. S, I, dan R. Di mana T-nya itu di dalam R. Berarti kita berada di R3. Kita mempunyai 3 variabel keadaan, yaitu S, I, dan R. Sekarang kalau saya misalkan bahwa X1 itu berada pada ini, pada O1, X1. Jadi X itu adalah X1 union X2. Itu. Di mana X1, S1, kemudian I1, dan R1 itu berada pada X1. Demikian pula S2, I2, dan R2 itu berada di dalam X2. Itu. Nah, ini adalah sistemnya yang terdiri dari 2 objek tadi. Kalau ini objek 1, objek 2, maka X itu adalah objek 1 dan 2. Sehingga S1, S2, ya, kemudian I1, sistemnya di sini, I1, I2, ya, R1, R2 itu berada di dalam X. Di mana X-nya itu adalah X1 union X2. Itu, ya. Dan ini harus saudara konstruksi. Ya, sebagai orang matematik. Jadi tidak bisa langsung gitu ya. Maka saudara tahu di ruang keadaan kayak apa, operatornya apa saja, dan seterusnya. Sehingga bentuknya seperti ini. Ya. Ada subsistem 1, ada subsistem 2. Ini subsistem 1-nya seperti ini. Sehingga bentuk modelnya bisa kita nyatakan seperti ini. Jadi ini model kompartemen ya. Ini SIR. Ini ya. Ini ada P. P itu adalah P di sini didefinisikan sebagai ini ya, pertumbuhan populasi, growth population ini, pertumbuhan populasi. Yang maksud pertumbuhan populasi itu bisa kelahiran misalkan, kemudian bisa juga ini apa, migrasi, ya, kemudian masuk di S1, ya, misalkan di O1 dan seterusnya. Ini adalah S yang terinfeksi. Jadi ini S, ini I, ini R, itu. Ya, ini
alpha 1 itu adalah apa satunya? Alpha 1. Kita asumsikan apa satunya? Oh, belum ya. Oh, ini apanya adalah transmisi virus. Ya. Transmisi virus. Jadi di X1 atau di objek 1 ini. Ya. Dan ini S2 yang masuk di lokasi 1 di objek 1 ya. Kemudian ini ada beta 1 R1 ya, itu asalnya dari sini. Jadi orang yang sakit, orang yang sembuh kemudian dia jadi rentan kembali. Nah, dia masuk di rentan. Mestinya sembuh kan nggak rentan gitu ya. Sembuh ya sembuh kan gitu. Sini adalah yang mati gitu. Ya, jadi di S1 juga ada yang mati. Ini T. 1, I1, R1 gitu. Demikian pula pada I1, ini ada yang mati. Ya, ini kemudian ada delta 1I. Delta 1 itu ya ini. Jadi orang yang terinfeksi kemudian dia disembuhkan. Nah, ini masuk di R karena disembuhkan. Gitu. Ini adalah S1 yang berubah menjadi I dari sini. Gitu ya. Demikian pula yang I2, yang S2, yang di objek 2, itu caranya sama. Jadi pada sistem subsistem 2, caranya seperti ini. Kondisi awalnya, ini analisa modelnya. Ya, analisis modelnya. Jadi ada operator linear di sini. Ya. Oleh karena itu, karena di sini ada L operator linear, maka disebut persamaan diferensial linear, sistem linear. Ya, maka modelnya disebut model linear. Jadi ini adalah model linear. Ini model linear. Coba tunjukkan bahwa dia model linear. Nah, itu berarti saudara harus menunjukkan cara menunjukkan seperti ini. Jadi pakai operator yang disebut operator linear. Jadi kalau dalam suatu sistem dia punya operator linear, maka model tersebut disebut sebagai model linear. Ya. Kemudian total populasinya tadi S, I, dan R2 itu saya nyatakan dalam bentuk M2. Sehingga apabila saya turunkan berarti makasihnya ini, saya masukkan coba di S2, di I2 sama di R2. Maka hasilnya ini. Ya. Perhatikan R2S1 itu populasi dari desa Sukoharjo yang masuk ke R2, ke lokasi 2, ya, ke desa tangganya. Ada 2 yang perlu diperhatikan. Bahwa yang pertama, populasi yang masuk terdiri dari populasi yang berasal dari desa yang bersangkutan dan populasi dari desa Sukoharjo. Jadi ada desa orang yang dari desanya sendiri pulang atau dari tetangga desanya yang berkunjung ke desa yang lain gitu. Ini analisisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, populasi yang masuk keseluruhan berasal dari desa Sukoharjo. Diambil alternatif yang pertama, R2, S1 dapat dinyatakan seperti ini. Di mana Q-nya itu bilangan proporsi antara 0 sampai 1. Tapi bukan probabilitas ya. Bukan probabilitas gitu ya. Sehingga bisa dinyatakan seperti ini. Ya. N2 dan seterusnya sehingga menjadi ini.
Nah, ini kalau saya selesaikan maka akan saya dapatkan ini. Ya, di N2-nya. Nah, ini Anda menunjukkan model mata kuliah yang mempunyai penjelasan positif. Ini kan penjelasan positif ini. Yang di N2-nya, yang di lokasi 2-nya. Ini sudah menginjak pada analisis model kalau seperti ini. Ini yang disebut dengan analisis model. Analisis model. Bukan analisis perilaku sistem. Ya, jadi ini adalah analisis model. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, oke saya tutup aja. Nggak ada semua ini. Di mana nih? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Belum. Kapan? Pertanyaannya kapan? Kalau nggak kuliah gini, tanya ke siapa? Oke. Karena PPT-nya udah habis, coba tolong dikerjakan ya soalnya ya. Saudara bisa konsultasi sebelum saudara kerjakan, boleh ya melalui WA aja ya. Jadi tidak kaitannya dengan yang lain kecuali dengan modelnya aja. Yang saudara lihat nanti modelnya adalah objek yang diamati orang tersebut buat model apa. Yang kedua fenomenanya apa. Yang ketiga masalah atau hipotesis yang dilakukan oleh orang tersebut apa. Gitu. Nah kalau ini sudah bisa, saudara sudah tahu, saudara mau mengapain dengan model itu bisa, ngembangkan bisa, menambah variabel baru juga bisa, mau ngontrol juga bisa dan seterusnya. Gitu. Bagaimana cara mengembangkan, membuat model dari modelnya orang lain gitu ya. Oke, sekian aja. Sudah absen semua? Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.